kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 147. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Leo dan Rinal mendengar kata-kata Aditya, keduanya tertegun sejenak, dan merasa bahwa kehati-hatian Aditya tidak diperlukan. Tuan Aditya, bukankah ini tidak perlu? Bukankah itu hanya Ismail dan Grusen? Bisakah mereka berbalik melawan? Rinal tidak peduli, dan berkata kepada Aditya. Leo juga berjalan ke Aditya dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, saya pikir Rinal benar. Ayah Ismail telah ditangani oleh kita. Jadi apakah Anda masih takut pada Ismail? Ayah Ismail di tangan kita. Jadi mudah untuk menghadapinya. Tapi sekarang ada Grusen dan sekelompok pembunuh yang terkenal secara internasional. Mari kita berhati-hati. Aditya berkata kepada Leo dan Rinal. Sekelompok pembunuh. Leo sangat terkejut dan menatap Aditya. Aditya mengangguk dan memberi isyarat agar Leo dan Rinal melakukan hal yang sama. Leo dan Rinal tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Aditya tanpa syarat. Setelah membawa Budi dan Rizka keluar dari rumah kayu, Leo meminta bawahannya untuk mengantar ayah dan anak perempuan itu ke rumput, mengikat mereka berdua dengan tali, dan menutup mulut mereka. Tentu saja, inilah yang dimaksud Aditya. Setelah beberapa saat, Ismail dan yang lainnya kemungkinan akan kembali. Sekarang mereka tidak tahu kekuatan pihak lain. Mereka tidak bisa membiarkan Budi dan Rizka membuat kebisingan apapun. Beberapa meter dari rumah kayu, Aditya dan yang lainnya semua mengintai. Saat itu tengah malam, dan angin gunung bertiup, dan sangat sejuk bagi manusia. Di mana saja di kaki gunung ini bagus. Bahkan jika nyamuk bisa memakan orang, Aditya dan yang lainnya cukup menderita ketika mereka bersembunyi di sini. Tuan Aditya, kita memberi makan nyamuk di sini. Jika kita tidak menunggu Ismail dan Grusen, kita tidak akan digigit. Rinal mengeluh. Kehidupan malamnya di kota Manado sangat keren. Kapan dia menderita? Kejahatan ini, Leo juga sedikit kewalahan. Dia menggaruk tempat gigitan nyamuk, dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, mari kita mundur. Saya tidak berpikir Ismail akan kembali malam ini. Istri dan ayah mertua Ismail ada di tangan kita. Apakah kamu takut kita tidak akan dapat menemukan anak itu di masa depan? Rinal bertanya kepada Aditya, sulit untuk mengatakan. Berapa nilai seorang istri untuk bertahan hidup? Aditya menganalisis. Leo dan Rinal semua mengangguk, merasa bahwa kata-kata Aditya masuk akal. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktu berlalu. Aditya dan yang lainnya berbaring di rumput, mengintai selama lebih dari 1 jam. Sampai tengah malam, Aditya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Ini milik pamannya. Dengan begitu banyak nyamuk, jika dia tidak sabar menunggu Ismail dan Grusen, maka dia akan menderita kejahatan ini dengan sia-sia. Tepat ketika Aditya sedikit putus asa, ada gerakan di kejauhan. Dia melihat beberapa bayangan datang dari kejauhan. Ini Grusen, yang berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, bertanya pada Ismail saat ini. Ismail berkedip dingin, dan sekarang dia sangat tertekan. Dia tidak menjawab kata-kata Grusen, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rizka. Tiba-tiba, ponsel Rizka berdering. Nada dering ponsel gadis ini cukup keras, dan bisa terdengar dari jauh. Apalagi di malam yang sepi ini, pergerakannya semakin besar. Tidak baik. Hati Aditya tiba-tiba tenggelam. Baru saja dia mencoba untuk menutup mulut Rizka dan Budi. Tetapi dia lupa ponsel mereka. Tapi sekarang sudah terlambat. Dan telepon berdering, yang segera memberitahu Ismail dan Grusen. Grusen benar-benar terlatih, dan dia bergegas menuju Aditya dan yang lainnya dengan 4 temannya. Bertarunglah dengan mereka. Melihat situasinya tidak baik, Rinal mengeluarkan pistolnya dan mulai menembak. Aditya dengan cepat meraih pergelangan tangannya dan menghentikannya. Jangan impulsif.
Jika kita menembak sekarang, kita semua pasti mati di sini. Aditya berkata kepada Rinal. Dalam sekejap mata, Grusen sudah mengelilinginya dengan 4 kaki tangan, dan 5 dari mereka membidik rumput, siap menembak kapan saja. Ismail juga berjalan cepat. Mata Ismail sangat ganas, dan dia berjalan di belakang Grusen. Tuan Ismail, lihat seseorang melakukan sesuatu pada istri Anda. Petik 2. Grusen tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada Ismail. Mata Ismail berkilat-kilat, dan dia berteriak ke rumput, Aditya. Apa itu kamu? Keluarlah. Aditya tahu bahwa tidak ada gunanya bersembunyi. Mereka semua ketahuan, dan dia masih menyembunyikan beberapa orang. Dia mengedipkan mata pada Leo dan Rinal, menunjukkan bahwa mereka optimis tentang Budi dan Rizka. Wanita itu dianggap sebagai seorang sandera. Leo dan Rinal secara alami memahami dan menggunakan senjata untuk menahan Budi dan Rizka, masing-masing, untuk menghadapi Ismail dan yang lainnya. Aditya berdiri dari rumput terlebih dahulu, diikuti oleh Leo dan yang lainnya. Dia berdiri di bawah sinar bulan. Ismail dapat melihat dengan jelas bahwa orang di depannya adalah Aditya, ketika dia melihat istri dan ayah mertuanya ditodong dengan senjata di kepala. Ismail sangat marah. Dengan wajah muram, Ismail meraung keras pada Aditya. Aditya berdiri di sana dengan tenang. Lagi pula, ada sandera di tangannya. Jadi dia tidak takut pada Ismail dan yang lainnya. Apakah kamu tidak lebih berani? Ismail, saya menyarankan Anda untuk tidak bunuh diri. Cepat dan biarkan orang-orangmu meletakkan senjata mereka. Saya bisa menyelamatkan hidupmu. Aditya berkata dengan tajam. Ketika Ismail mendengar Aditya mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha, Aditya, saya katakan, apakah kamu takut berpikir bahwa seseorang dari Dilan akan membantumu? Kamu dapat melakukannya. Biarkan saya memberitahu kamu, 2 senapan di tanganmu tidak berguna. Ismail sangat arogan terhadap Aditya. Ismail, jika kamu berani main-main, istri dan ayah mertuamu bahkan tidak akan hidup. Leo memukul kepala Rizka dengan pistol dan berteriak kepada Ismail. Ismail tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Istrinya dikendalikan oleh Aditya, dan sulit baginya untuk menanganinya. Jika bukan karena ini, Ismail akan membiarkan Grusen dan yang lainnya melepaskan tembakan. Meski begitu, Ismail benar-benar tidak sia-sia. Dia memutar matanya. Dia sudah punya ide. Hehe, aku sudah lama tidak menginginkan gadis ini. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Ismail mencibir. Tampak acuh tak acuh. Ketika Aditya melihat Ismail mengatakan ini, hatinya tenggelam. Jika ini masalahnya, baik diri sendiri maupun orang-orang yang hadir tidak akan mau hidup. Dan kelima mikrocong itu bukanlah lelucon. Ketika Rizka mendengar Ismail mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya karena marah. Karena mulutnya disumpal, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Leo melepaskan benda yang menghalangi mulutnya, dan berkata kepadanya, katakan apa yang kamu ingin katakan. Rizka akhirnya bisa berbicara, dan mengutuk Ismail. Kamu lumpuh. Ismail, beraninya kamu. Aku tidak bisa memaafkanmu karena memperlakukanku seperti ini. Ismail sangat tertekan. Berpikir pada dirinya sendiri. Jalang bodoh ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa saya berpura-pura mudah membingungkan Aditya? Ketika dia marah, Ismail tidak bisa lagi mengendalikan sifat pembunuhnya. Dia melambai pada Grusen. Tembak mereka semua. Bersambung.